Tema yang saya ambil adalah blind spot ya, atau bahasa Indonesianya sebetulnya titik buta. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah tema yang tidak terlalu menyenangkan, tetapi saya percaya jika kita sama-sama mau terbuka dan mencari apa sih yang kira-kira kita buta gitu ya, kita buta terhadap apa gitu ya, dan kita bisa menemukannya, tentu akan banyak hal yang dapat kita petik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Baik, sekarang saya akan sedikit memberi analogi gitu ya. Pertama adalah kemampuan kita melihat ya. Lawan daripada buta seringkali kita asumsikan adalah mampu melihat, betul ya? Kemampuan melihat. Nah, lebih jauh lagi saya katakan di sini adalah kemampuan melihat ya, tidak hanya dengan mata, tentunya adalah juga dengan pikiran, dengan perasaan kita juga bisa menilai. Ya, kita bisa menilai sesuatu. Nah, itulah sebetulnya kemampuan kita melihat sesuatu. Entah keadaan Bapak Ibu, entah orang bahkan ya, kita menilai orang, bahkan mungkin menilai diri sendiri ya, segala sesuatu dapat dinilai. Nah, kemampuan seseorang untuk melihat, menilai, memahami satu kondisi itu sangat menentukan satu reaksi ya di dalam diri orang tersebut, Bapak Ibu. Dan kemudian reaksi ini yang kemudian akan mendorong kita membuat satu keputusan, dan keputusan inilah yang pasti setiap hari perlu kita buat. Ya, sejak bangun tidur itu sudah keputusan sampai kita tidur kembali. Ya, semua itu keputusan, Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi dulu gambarannya. Sekarang anggap aja kita mobil kuning ya, mobil kuning di sini nih. Dan kemudian kita berada di belakang sebuah truk, Bapak Ibu. Ya, dengan memahami kondisi ini, dengan melihat gambar yang terbatas ini, ya kita naik mobil dan mobilnya ini seharusnya bisa lebih cepat gitu ya, dan depan kita ada truk. Kita akan melihat, wah kalau kayak seperti ini saya pengen nih belok kanan melalui truk tersebut, karena truk tersebut lambat, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian itulah yang menyebabkan kita akan mengambil keputusan, semua berbeda-beda, tetapi mostly akan mengambil keputusan untuk oke, saya mau melewati truk ini. Ya, karena kita sudah melihat satu gambaran, otak kita memproses, hati kita memproses, oke nih saya pengen lebih cepat, ya mungkin saya buru-buru atau apapun itu, Bapak Ibu. Diambil deh keputusan, oke saya mau lewat kanan atau lewat kiri, terserah. Yang penting saya mau lewat dari truk ini. Ya, itu adalah satu contoh gambaran bagaimana kita melihat sesuatu dengan indera kita, ya. Bahkan mungkin ada yang tunanetra tidak dapat melihat, tetap harus membuat satu penilaian di dalam hidup. Dan setiap kali kita membuat penilaian, itu mempengaruhi reaksi. Itu mempengaruhi keputusan kita. Oke. Nyatanya Bapak Ibu, ya, nyatanya Bapak Ibu, pemahaman kita akan sesuatu itu pasti selalu terbatas. Ya, pasti sangat terbatas gitu ya. Tadi contohnya kita lihat di sini, kembali lagi kita coba ulang ya. Oh, saya melihat kira-kira kalau dari belakang ya itu saya pengen ngelewatin deh truk tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita tidak tahu ya. Mungkin aja di sebelah kanan atau sebelah kiri bus truk tersebut sebetulnya ada truk yang mogok. Ya kita nggak tahu ya. Dan kita di dalam mobil tersebut kita hanya dapat melihat satu gambaran, kayaknya sebelah kanan kosong. Semangat saya naik mobil bagus, saya yakin saya bisa, saya hajar belok kanan Bapak Ibu ya. Dan yang terjadi adalah karena terus berjalan, ya, kecelakaan bisa terjadi. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang manusiawi sekali untuk kita memiliki yang namanya blind spot, titik buta. Titik buta tidak selalu, konsepnya itu tidak selalu katakan saya bisa melihat ke depan, saya tidak dapat lihat ke belakang gitu kan. Blind spot seringkali dipikir apa sih yang ada di belakang saya nggak bisa lihat, itu blind spot ya. Tetapi blind spot juga bicara mengenai sesuatu yang di depan kita. Kita tidak dapat benar-benar bisa melihat itu semua, tidak mungkin dan tidak bisa. Tetapi kemudian kita akan buat keputusan saat ini juga. Dengan keterbatasan kita ya, kita harus buat semua keputusan. Dan ketika saya sampaikan ini, semua keputusan bisa dalam bekerja, bisa dalam relasi, bisa dalam rohani, pelayanan, apapun itu Bapak Ibu. Ya, dan sebetulnya ini ngeblur, tapi sebetulnya ini kejadian yang benar-benar nyata. Ya, ada sebuah mobil yang memang dia ingin ngelewatin sebuah truk gitu ya, tetapi kemudian ada yang mogok Bapak Ibu. Ya, tadinya truknya itu jauh, ya truk yang sebelah kuning ini jauh di belakang yang putih. Tapi karena terus jalan, ya
dan kemudian si mobil kecil ini mau belok kanan, mau ngelewatin Bapak Ibu, kecelakaan, hancur mobilnya. Ini adalah satu tanda bagaimana ketidakmampuan kita itu sangat wajar membawa kita ke dalam satu masalah. Ya, kita punya dari konteks ini adalah seorang pengemudi punya jarak pandang yang terbatas. Anda dan saya juga kita punya pengetahuan terbatas, kemampuan kita menilai sesuatu pun terbatas dan banyak dipengaruhi oleh mungkin pemahaman kita dan lain-lain ya, prinsip-prinsip kita. Dan seringkali itu justru membawa kita bukan kepada titik yang baik. Saat kita membuat keputusan, Bapak Ibu, seringkali kita yakin, oke, ini yang paling baik, belok kanan itu paling baik. Tapi kemudian jeder, bisa langsung terjadi satu kecelakaan yang besar. Dan inilah kemudian kalau saya sedikit refleksikan dengan tema KRK sebelumnya, kenapa dunia bisa jadi begitu buruk gitu ya. Salah satunya adalah karena memang kita sebagai manusia, selain kita punya kehendak bebas, kita pun punya keterbatasan ini. Kita tidak dapat mengetahui secara jelas. Ya, tetapi kemudian disitulah sebetulnya ada good news. Good news-nya apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana sebetulnya ada solusinya. Blind spot ini bisa diminimalkan. Tetapi step pertama yang paling penting, Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa kita punya blind spot, kita punya titik buta. Ya, kita punya titik buta, Anda dan saya pasti punya titik buta. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran yang kedua ya. Ini juga cuma sedikit mengulang sedikit. Gambaran kedua ini ada seperti boneka gitu ya, seperti orang lagi mau ngerokok nih Bapak Ibu. Kira-kira reaksi apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini ketika melihat gambar ini? Ya, ketika kita melihat gambar ini, reaksi apa sih yang muncul? Kalau saya jujur bilang, mungkin apa yang saya lakukan adalah, ini orang merokok tidak menghargai dirinya. Ya, itu mungkin kelemahan saya. Jadi saya akan langsung punya pikiran-pikiran. Ya, dan pikiran itu mungkin saya nggak ngomong, tetapi juga tidak baik gitu ya. Mungkin saya akan seakan-akan, kenapa dia merokok dan lain-lain gitu ya, tidak menjaga kesehatannya dan lain-lain, Bapak Ibu. Segala sesuatu, kembali lagi saya ingin utarakan, segala sesuatu akan memacu kita untuk bereaksi dan mengambil satu keputusan. Itulah sangat penting Bapak Ibu untuk kita punya satu gambaran yang betul-betul penuh, ya, betul-betul jelas. Nah, sekarang kalau kita lihat gambarnya jadi begini Bapak Ibu, apa reaksi yang muncul pada saat ini? Ya, tadi kita cuma melihat setengah badannya, ada seorang yang kayaknya ngerokok gitu ya. Kalau saya pengennya saya gurui gitu ya, itu kelemahan saya contohnya. Tetapi ketika melihat gambar ini beda nggak? Kalau saya merasa sangat-sangat berbeda. Jadi ketika saya bahkan memiliki saya punya blind spot bahkan melihat orang lain. Nah, reaksi saya akan berbeda. Saya punya keterbatasan memahami orang lain. Reaksi saya akan berbeda, Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi hidup kita. Cara kita bersosialisasi, cara kita masuk dalam satu komunitas, kemudian di dalam pekerjaan dan apapun itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Dan kemudian kita juga perlu mengambil satu keputusan bahwa semakin kita memiliki pemahaman yang menyeluruh, keputusan kita pun mungkin bisa berbeda. Ya, tadi saya punya dorongan untuk menggurui boneka ini yang lagi ngerokok. Contohnya, ketika saya tahu seperti ini, ya mungkin saya cuma diem aja dan melihat dia dulu gitu ya, sampai kemudian ada kesempatan mungkin saya akan ngobrol. Itu pun saya akan cuma ngobrol sebagai pengen kenal aja gitu ya. Karena inilah yang akan membuat kita berbeda, Bapak Ibu. Ya, dan semua keputusan yang kita ambil mempengaruhi sekitar kita. Terutama jika kita diberikan satu satu kepercayaan. Ya, mungkin ada yang dipercayakan menjadi pelayan gereja, pimpinan di mana, sebagai pimpinan perusahaan, pimpinan komunitas dan lain-lain. Semua yang dipercayakan ini jika tidak menyadari blind spot-nya, ya, karena blind spot tadi mungkin keterbatasan dalam melihat seseorang, mengambil keputusan, melihat kondisi gitu ya, itu semua akan mempengaruhi orang lain. Dan yang kita perlu hindari adalah yang terakhir, jangan sampai Bapak Ibu orang lain
memberikan satu pandangan kepada kita tidak baik, tetapi kita selalu melihat diri kita paling baik, ya. Memang betul bahwa sebetulnya orang-orang akan dapat memberikan kita masukan, oh kamu baik, kamu tidak baik, kamu kurang ini dan itu dan lain-lain, Bapak Ibu. Tetapi jangan pernah beranggapan bahwa jika banyak orang yang berkata kita baik, artinya kita benar-benar baik, ya. Maksudnya adalah kita harus kembali selalu berefleksi, Bapak Ibu. Saya merasa ada satu hal yang juga penting untuk diri saya adalah berefleksi. Ya, jadi satu pesan yang saya pikir baik untuk disampaikan kepada kita semua, termasuk untuk diri saya adalah kembali berefleksi seperti itu. Ada satu pertanyaan yang saya tulis di slide ini adalah bagaimana sebetulnya saya melihat diri saya sendiri. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu melihat diri Bapak Ibu pada saat ini secara mata Bapak Ibu sendiri. Ya, mungkin ada yang melihat dirinya, oh saya sudah luar biasa, saya sudah mampu ini dan itu dan lain-lain, ya. Ada juga yang mungkin melihat dirinya dan kemudian minder. Itu semua sebetulnya adalah salah satu bentuk blind spot, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mampu melihat secara keseluruhan. Ya. Yang minder artinya tidak mampu melihat potensi dirinya. Ya, yang merasa dirinya rendah artinya tidak mampu melihat kemampuan yang potensi yang dititipkan Tuhan di dalam dirinya. Itu contoh blind spot. Sedangkan orang yang mungkin merasakan dirinya lebih baik dari orang lain, itu artinya dia juga tidak mampu melihat bahwa dia punya kekurangan yang mungkin lebih besar dibanding orang lain. Ya. Jadi bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita melihat kondisi kita saat ini, bagaimana kita melihat orang lain, apapun, Bapak Ibu, kita perlu menyadari mungkin kita punya blind spot. Ya, dan ketika kita punya blind spot, sudah jelas pasti ada efeknya, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah menghambat pertumbuhan kita, entah rohani, entah jasmani. Ketika kita punya blind spot, dan kemudian kita tidak menyadarinya, tapi kita terus bertumbuh, pasti akan ada hambatan suatu saat nanti. Ya, membuat kita tidak dapat bertumbuh lagi. Begitu pula ketika kita semakin parah, blind spot ini tidak diperbaiki, artinya kita tidak mengerti, oh iya saya punya kekurangan ini, oh iya saya punya hal yang tidak menyenangkan Tuhan di dalam diri saya harus rubah. Ya, bukan lagi melihat mungkin misalkan mohon maaf, oh saya punya karunia A, B, C, D. Ya, saya sudah mampu melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa A, B, C, D. Ya, dan kemudian itu membuat kita merasa lebih, Bapak Ibu, itu akan malah menghancurkan kondisi yang sudah ada. Kebanggaan ketika kita mampu melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya mungkin sangat luar biasa, yang sifatnya sangat mukjizat, Bapak Ibu. Tidak salah dalam melakukan pelayanan seperti itu, tetapi ketika berhati-hati dengan blind spot, yang artinya mungkin ada sebuah titik buta di dalam diri kita, akan mulai tumbuh satu perasaan, oh saya lebih dari orang lain. Nah, itulah blind spot, itu yang perlu kita refleksikan bersama. Adakah musuh di dalam selimutku, ya? Adakah musuh? Karena seringkali yang jadi musuh kita yang terutama adalah diri kita, Bapak Ibu, ya, cara kita melihat diri kita, cara kita melihat orang lain dan lain-lain, Bapak Ibu. Dua hal ini yang harus kita perhatikan dan kemudian kita harus berjuang supaya blind spot tersebut tidak semakin menguasai diri kita. Mungkin saya sederhanakan blind spot juga bisa kita katakan sebagai ketidaktahuan. Ya, jadi saya tidak tahu kelebihan saya apa, saya tidak tahu kelemahan saya apa, saya juga tidak dapat melihat kelebihan orang lain, saya juga tidak dapat melihat kekurangan orang lain. Contohnya, jadi terlalu mengidolakan contohnya, ya. Itu adalah contoh-contoh blind spot yang akan menghambat diri kita dan bahkan merusak diri kita, Bapak Ibu, ya. Di dalam firman Kebijaksanaan 9 ayat Kebijaksanaan 9 ayat yang 17, siapa gerangan yang mengenal kehendakmu kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus. Jiwa kita, Bapak Ibu, blind spot itu tepatnya ada di mana? Itu ada di pikiran kita terutama, ya, di dalam jiwa kita. Nah, jiwa kita ini harus sesering mungkin kita gunakan atau kita fungsikan dengan melibatkan Roh Kudus.
Di dalam Kebijaksanaan 7 ayat 16 juga dikatakan adalah sangat baik. Ya, sangat baik jika akal budi kita, perbuatan kita, tindakan kita, bahkan Bapak Ibu dikatakan pengertian. Pengertian artinya kan berarti cara menilai, cara kita memahami sesuatu. Itu juga berada di dalam tangan Allah, itu ada sesuatu yang baik. Artinya di sini dua firman ini ketika kita satukan, bagaimana ketika kita ingin mencoba memperbaiki blind spot kita, memahami, mungkin ada blind spot yang selama ini saya tidak sadari. Ya, saya sudah berkembang, pertobatan saya sudah baik, misalkan pelayanan saya baik, pekerjaan saya baik, dan lain-lain. Tetapi mungkin ada blind spot yang tidak saya sadari. Disitulah kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ya, karena blind spot ini sendiri, Bapak Ibu, akan membuat kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk diri kita. Dan di sini saya tambahkan keputusan yang kita ambil dalam hal apapun selama berada di dalam tuntunan Roh Kudus akan membawa kita dalam kemuliaan dan keselamatan. Artinya ketika kita mengambil satu keputusan ya di bawah tuntunan Roh Kudus, meskipun mungkin tidak mudah, meskipun mungkin tidak menyenangkan hati, meskipun mungkin tidak kita juga tidak yakin 100%, tapi pasti membawa kita ke dalam kemuliaan dan keselamatan. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti pasti berakhir dengan kemuliaan dan keselamatan. Bukan hanya diri kita, tetapi juga orang lain. Dan beberapa contohnya lagi dari blind spot sendiri. Yang pertama adalah ketidaktahuan akan kebenaran firman Allah. Ya, ini adalah salah satu bentuk blind spot-nya. Mungkin kalau kita lihat di dalam hidup Paulus, Bapak Ibu, Paulus adalah pribadi yang luar biasa ya. Paulus adalah pribadi yang taat pada Taurat ya, dan kemudian tetapi dia punya blind spot, dia punya satu kebutaan ya, titik buta di mana pemahamannya akan Taurat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Allah sebetulnya. Kemudian apa yang terjadi dengan ketidaktahuan ini? Dia terus bertumbuh ya, dan di dalam ketidaktahuannya pun akan ada orang-orang yang memuji Paulus tetap. Oh, kamu hebat Paulus. Setelah Paulus membunuh banyak orang pun tetap orang-orang akan ada saja yang bilang, oh kamu hebat, kamu hebat. Ini jadi satu refleksi Bapak Ibu bahwa semakin jelas bahwa jangan pernah seakan-akan ada orang lain bilang kita hebat, kita baik. Artinya kita bebas dari blind spot. Belum tentu. Ya, belum tentu. Dan kemudian yang terjadi, apa yang terjadi di dalam hidup Paulus, ya, tentunya tidak ada sukacita. Dan kemudian dia justru berbangga karena banyak sekali yang dibunuh, ya. Dan kemudian dia lakukan itu demi Allah, ya kan, demi Taurat menurut dia. Sampai kemudian menemukan satu kebenaran, dia berubah secara radikal, menebus segala dosa-dosanya. Disitulah baru terjadi pertumbuhan iman yang luar biasa, pertumbuhan karakter yang luar biasa. Nah, di sini semakin menggambarkan bagaimana ketidaktahuan akan kebenaran firman Allah itu dapat sangat menghambat hidup kita. Sangat dapat menghambat rencana Allah membuat kita bahagia. Saya pribadi, Bapak Ibu, selalu, ini sederhana lah, saya cuma dari dulu berpikir, oh kalau saya bekerja keras, kalau saya rajin sekarang kerjanya bagus, ya kerja keras, saya pasti bisa kaya. Kalau saya kaya, saya bisa bahagia. Itulah simple sekali. Dan kemudian saya bekerja keras ternyata saya masih sering gagal. Saya coba banyak hal, Bapak Ibu, ya. Ada penyembahan berhala, dan kemudian ada melakukan kayak tindakan-tindakan yang tidak benar juga gitu ya. Ada banyak manipulasi data dalam bekerja dan lain-lain. Ya, dan kemudian yang terjadi ada kemajuan di dalam hidup saya, tetapi lebih banyak lagi kekosongan. Ya, seakan-akan saya berhasil, tetapi seakan-akan saya juga merasa sangat parah kekosongannya, ketakutannya, dan kemudian itu yang menghancurkan diri saya. Blind spot saya, ya, saya sangat-sangat tidak mengerti itu ada sebuah kesalahan. Saya tidak tahu kebenaran firman Allah. Saya terus bertumbuh, saya terus bekerja. Tapi kemudian banyak yang juga bilang, oh kamu hebat, Vin, bla 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 bla. Toh, ternyata itu tidak membuat saya menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan Allah, Bapak Ibu. Ya, kemudian sampai pada akhirnya saya mulai bertobat melalui seminar hidup dalam Roh Kudus, dan kemudian saya mulai rindu mencari kebenaran. Saya mulai rindu untuk, oke deh, jangan-jangan selama ini saya banyak prinsip-prinsip dalam hidup saya yang salah.
saya salah mengartikan firman Tuhan ya, saya salah mengartikan apa sih maunya Tuhan, dan kemudian saya coba dekatkan diri, saya coba baca firman, dan di situ saya melihat, oh ternyata salah satu yang menentukan keberhasilan di dalam hidup juga adalah sebuah sebuah keberhasilan di sini bukan hanya secara duniawi ya Bapak Ibu, tetapi juga ada kedamaian dan juga ada damai sukacita. Ya, di sini ada satu hubungan relasi dengan orang tua, di mana Allah betul-betul di dalam Zirak 3 di situ betul-betul Allah selalu mengingatkan kepada kita gitu ya, kepada saya terutama pada waktu itu saya membaca, seburuk apapun, di situ dikatakan seburuk apapun ya, ayahmu, tetapi jika engkau masih tetap mengasihinya, menghargainya, niscaya semua dosa saya juga akan diampuni. Niscaya yang saya doakan akan diberikan. Wah, di situ saya kaget luar biasa karena saya sama sekali tidak baik dengan ayah saya. Tidak baik menurut saya punya hal-hal yang kurang saya sukai contohnya ya. Sehingga ya udah tidak baik, buat apa saya berbuat baik. Nah, karena dulu saya masih berpikirnya seperti itu. Tetapi ketika saya mulai coba cari apa sih yang salah dari diri saya ya? Kenapa ada kekosongan ini ya? Saya udah ikut SADR tapi masih ada yang Tuhan berikan, tanamkan, masih ada yang harus diperbaiki. Ya sudah, saya coba buka Alkitab, ketemu Zirak 3, lah orang tua Bapak Ibu. Dan kemudian tentang ibu juga, bagaimana kalau saya punya relasi yang baik dengan ibu, itu sama seperti mengumpulkan harta. Dan waktu itu saya cuma menafsirkannya, oh ya bisa jadi kaya kali ya kalau ibu memberkati saya. Bapak Ibu tentu tafsirnya adalah kaya di sini kaya rohani. Tetapi juga bisa sangat-sangat mempengaruhi kondisi jasmani atau duniawi kita, terutama hubungan dengan orang tua. Ya, pada akhirnya saya mengambil keputusan, oke, saya mau berubah, dan Tuhan bantu saya melalui retret penyembuhan luka batin. Ya, akhirnya dibantu didoakan oleh tim juga. Peran demi peran saya jadi menyadari saya tidak mengenal orang tua saya dengan jelas. Ya, saya cuma bisa melihat kayak tadi gambar yang tadi itu ya, gambar boneka yang ngerokok gitu. Saya cuma bisa melihat gambaran ayah yang marah-marah, mungkin ibu yang bawel sekali contohnya gitu ya, fokus kepada uang. Tapi saya tidak dapat melihat gambaran utuh mereka yang penuh dengan tusukan ya. Ibu saya ternyata juga sempat sempat berbuat baik kepada orang tetapi dikerjain dan lain-lain gitu ya, dilupakan kebaikannya ketika kondisi sulit ya, kemudian dipukuli sejak kecil dan lain-lain lah. Ayah saya samalah kurang lebih ya, penderitaannya luar biasa. Jadi saya tidak pernah melihat mereka satu full package. Ya, saya cuma melihat sisi buruknya. Saya tidak tahu apa sih yang nyebabin mereka berbuat seperti itu kepada saya. Dan di situ saya dimampukan oleh Tuhan mengerti bahwa ya, seburuk-buruknya orang tua saya kepada diri saya, hidup mereka jauh lebih buruk dan mereka sudah berikan lebih daripada yang mereka pernah dapatkan, Bapak Ibu. Ya, mereka juga cerita bagaimana pas kecil susah makan. Saya nggak susah makan, makanya saya gemuk, tetapi saya tetap nggak bersyukur toh. Jadi di situ saya semakin sadar, oh iya ya, ini Amsyong ini salah saya, blind spot, mata saya buta ya, saya cuma fokus ke satu titik. Titik lain tidak tercover. Saya tidak tahu penderitaan mereka, usaha mereka, dan tidak menghargai mereka. Dengan memahami blind spot ini dan mengusahakan perubahan Bapak Ibu, hidup saya jauh lebih bermakna, dan kemudian relasi kami juga jauh lebih baik. Belum sempurna, jauh daripada sempurna, tapi ada progres yang sangat saya syukuri. Jadi ini adalah salah satu contoh saja bagaimana kebenaran firman Allah dapat membebaskan kita dari blind spot, efek-efek blind spot tadi. Ya, dan tidak hanya soal relasi dengan orang tua, tapi juga misalkan katakanlah saja bahwa pemahaman lainnya ya. Saya dulu bentuk-bentuk blind spot saya Bapak Ibu, salah satunya adalah saya meragukan kebenaran firman Allah. Contohnya saja adalah ketika misalkan di dalam firman Allah diminta kalau kita punya penghasilan kasih deh ya upahmu yang pertama atau buah tanamanmu yang pertama gitu ya untuk Tuhan, katakan seperti itu. Wah, saya juga tidak mudah Bapak Ibu, proses bagi saya. Ya. Dan itu lama sekali. Kenapa? Karena saya begitu meragukan apa iya. Dan saya cuma berpikir tambah kurang. Oh, kalau saya berikan sekarang, apakah saya bisa dapat lagi dan lain-lain, Bapak Ibu. Itu menghambat pertumbuhan saya. Tetapi kemudian ketika saya coba, ya udah coba jalanin firman Tuhan ini, jangan ragu lagi.
ternyata saya mulai mencoba tuh di kolekte pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Saya berikan apa yang saya miliki, ya. Dan di situ ternyata saya perlahan demi perlahan saya merasakan kelegaan. Ya, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Sampai di satu titik akhirnya saya bisa puji Tuhan, boleh menurut saya pribadi saya boleh tidak terikat lagi lah dengan uang dalam tanda kutip, ya. Tentu masih butuh uang, tetapi saya tidak lagi mentuhankan uang itu sendiri. Jadi ada satu kelegaan. Nah, disinilah saya merasa saya membereskan blind spot saya. Dari sisi itu Tuhan membukakan pengetahuan baru, pemahaman baru. Kemudian saya juga seringkali salah tafsir kebenaran firman Allah. Contohnya saja Bapak Ibu, ya, saya selalu punya gambaran, oh kalau yang melayani Tuhan itu sudah dipilih Allah, ya, karena banyak yang menyatakan bahwa Allah sudah memilihmu. Posisi saya dulu adalah juga cuman umat, juga bahkan bukan Katolik, jauh daripada Katolik, dan tidak ada yang dapat saya banggakan lah, hidup saya juga biasa-biasa saja gitu, ya. Intinya saya selalu lihat, oh orang-orang yang pujian, yang wah kayaknya hebat sekali gitu, ya. Saya juga tidak ngerti saya. Ya udahlah, mungkin saya nggak dipilih Tuhan. Sering muncul pikiran itu menghambat, itu blind spot saya. Sampai kemudian Tuhan bukakan, ya, melalui refleksi. Saya mulai bertanya, apa iya ya? Apa iya sebetulnya orang yang melayani itu hanya beberapa orang saja begitu. Sampai di satu titik kemudian saya mendapatkan satu firman yang saya pikir itu sangat memberikan gambaran, Bapak Ibu. Firman di mana ada seorang Samaria, ya, yang meminta pertolongan kepada Yesus, tetapi kemudian Yesus berkata di mana, wah, tidak bolehlah makanan diberikan kepada anjing, tetapi kemudian wanita Samaria itu bilang, ya, anjing juga boleh kan makan sisa-sisa dari meja makan orang lain, gitu, ya. Wah, dan kemudian Yesus sangat terpesona dengan imannya. Dan kemudian apa yang diminta oleh wanita Samaria itu dikabulkan, Bapak Ibu. Di situ saya mulai berpikir. Dan akhirnya ditambah lagi dengan satu firman yang mengatakan bahwa banyak yang dipilih. Ya, ada firman itu, ya, banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang setia dan tetapi sedikit yang setia dan taat, Bapak Ibu. Ya, di situ saya semakin melihat, oh ternyata intinya adalah mungkin, ya, akhirnya saya ambil satu keputusan, mungkin ini bukan soal Allah milih siapa, tetapi saya milih siapa, ya. Akhirnya balik ke diri saya mau milih Allah atau tidak. Ketika saya mau pilih Allah, saya nggak bisa melayani, ya udah saya belajar untuk melayani. Ya udah pasti diocehin, pasti dinilai, pasti harus lewatin banyak proses, ya, dinilai buruk, inilah itulah. Tetapi toh saya mau melayani. Di situ saya jadi mengerti bahwa tentu ketika saya bilang, oke, saya mau pilih Tuhan, itu pasti dorongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tetapi saya membuat keputusan, sama seperti wanita Samaria tadi bilang bahwa ya udah, sebagai anjing pun makan dari makanan sisa tuannya kan masih oke-oke aja dong. Dan di sini saya mengerti, oh itu yang namanya iman aktif. Jadi yang tadinya saya pikir, oh berarti ditunjuk ya, nanti tiba-tiba bisa ya punya iman ini dan itu, punya karunia ini dan itu. Oh ternyata itu semua mungkin bagi saya pribadi pada waktu itu saya ambil keputusan, udahlah saya pilih Tuhan, terserah Tuhan kasih apa. Ya, kemudian saya ikutin aja prosesnya. Di situ saya merasakan satu perkembangan iman, Bapak Ibu. Wah, sulit sekali tetapi seru sekali saya merasanya. Dan yang terakhir adalah bentuk daripada blind spot juga adalah menolak kebenaran firman Allah. Contoh kebenaran firman Allah adalah misalkan Allah mengasihi semua orang, Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang menjahati kita. Ya, saya sudah tahu bahwa sebetulnya saya harus mengampuni orang lain yang menjahati kita. Ya, tetapi saya tetap menolak. Nah, ini kemudian saya terus melayani. Nah, disitulah kemudian itu menjadi satu blind spot. Sebenarnya saya tahu ada yang harus saya selesaikan dulu nih, tapi saya terus melayani. Nah, itu yang menyebabkan seringkali saya semakin hancur, Bapak Ibu, di dalam proses tersebut. Dan saya juga teringat satu kisah, yaitu Yunus, bagaimana Yunus diminta oleh Tuhan untuk mewartakan satu kabar, ya, mewartakan pertobatan kepada bangsa Niniwe, Bapak Ibu. Dan yang terjadi adalah sebetulnya Yunus menolak, Yunus kabur. Dan Bapak Ibu, saudara yang dalam Kristus, Yunus kabur, Yunus tidak mau melakukan firman Tuhan, itu simple. Karena dia sebenarnya tidak suka dengan bangsa Niniwe. Itu kan bangsa yang penyembah berhala. Kenapa sih Tuhan masih masih mencintai mereka?
Ya, di dalam bab yang terakhir ditunjukkan bagaimana Yunus mengeluh kepada Tuhan. Dia mengeluh dan kemudian Tuhan jawab dengan luar biasa. Ya, Tuhan tumbuhkan pohon ara, dan kemudian Yunus menjadi terberkati karena ada pohon ara. Ketika Tuhan mau hancurkan pohon aranya, Yunus nggak mau karena ini pohon ara bagus, dia bisa membuat saya nyaman, Tuhan, ya kan? Terus disitulah kemudian Tuhan juga bilang, ya itulah sama, meskipun bangsa Niniwe adalah bangsa yang penyembah berhala, tetapi aku sangat mencintai mereka, aku yang membuat mereka dari kandungan, dari kelahiran, memperjuangkan mereka untuk tumbuh. Itulah kasihku kepada semua bangsa. Di situ baru Yunus bertobat, Bapak Ibu ya, mempertimbangkan itu semua. Yunus yang tadinya tidak maulah mewartakan firman kerajaan menolong bangsa Niniwe, terpaksa sampai harus dimakan ikan segala macam. Ya udahlah, dilakukan, tapi dengan keterpaksaan. Terpaksa karena dia menolak kebenaran firman Allah bahwa Allah pun mencintai musuh-musuh kita. Refleksi ke kita adalah, sudahkah kita juga berperan bagi mereka yang melukai kita, Bapak Ibu ya, yang sudah melukai dan juga mungkin menyakiti kita. Pemicu blind spot ini sendiri kalau kita sederhanakan adalah keakuan yang sangat besar, lebih besar dibanding orang lain, ya, entah kepercayaan diri, entah keminderan yang terlalu besar juga bisa menjadi satu blind spot, ya, terlalu mikir kepada dirinya dan kemudian melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah buat kejahatan. Ini ada satu teguran untuk kita semua. Mari kita selalu berefleksi kepada Tuhan. Saya ingin menutup pertemuan kali ini sebetulnya dengan sebuah rutinitas Bapak Ibu yang semoga dapat berguna ketika saya sharekan. Jadi ini ada sebuah rutinitas refleksi batin Ignatius Loyola. Ya, ini sangat sederhana dan menurut saya sangat menarik. Oke, di mana step pertama sama seperti berdoa ya, saat teduh gitu, tetapi kita betul-betul memahami saat teduh kita itu adalah saat kita berhadapan dengan Tuhan, ada presence of God di sana. Dan kemudian kita diajak bersyukur, tetapi secara spesifik ya, refleksi batin ini kita diajak juga untuk ayo kita putar kembali peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ya. Hari-hari yang sudah berlalu, mungkin apa sih yang terjadi? Kemudian kita diingatkan, ingatlah kembali setiap peristiwa yang terjadi saat Anda bangun pagi sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Fokusnya adalah di syukur, ya. Fokusnya adalah di hal-hal positif. Renungkan juga sisi positif dalam diri Anda. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena seringkali kita berfokus kepada kelemahan kita ya, tetapi juga diminta di dalam refleksi ini adalah, ayo kita hargai diri lebih. Ya, hargai diri lebih. Fokus ke sisi positif. At least hari ini sedikit lebih baik di dalam berbuat baik misalkan ya. At least hari ini sedikit lebih tidak berdosa. Ya itu saja disyukuri Bapak Ibu. Jadi itu membantu kita juga menghargai diri kita, membangun kepercayaan kita, tetapi tidak sampai overconfidence. Selanjutnya kita juga mengingat kelemahan kita yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kita diajak ya, salah satunya adalah mohon Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 adalah tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya di dalam doa itu kita sudah persiapkan diri, Tuhan ada di hadapan saya, kemudian saya bersyukur untuk semua yang saya alami, ditambah saya juga punya hal positif, kemudian saya mau mulai mengolah diri saya awali dengan memohon Roh Kudus. Saya butuh satu sudut pandang yang baru, saya butuh satu pemahaman yang baru, sisi lihat yang baru gitu ya. Dan itu nggak bisa kalau saya secara pribadi lakukan itu. Kita butuh minta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan tentang diri kita sendiri, Roh Kudus yang paling tahu ya. Roh kita yang paling tahu, dan Roh Kudus menguasai roh kita, di situ akan terjadi interaksi Bapak Ibu. Mohon kepada Tuhan kehadiran Roh Kudus supaya Anda dapat dengan jernih, jujur, sabar dan tenang dalam merenungkan setiap peristiwa. Tujuan di sini adalah Roh Kudus ya akan mengubah Bapak Ibu. Mengubah mungkin sesuatu yang tadinya kita lihat secara mata akan mulai dibawa oleh Roh Kudus dilihat melalui kacamata iman. Penderitaan contohnya.
penderitaan saya pada saat ini, ya, apakah itu penghakiman daripada Tuhan, apakah itu kesalahan saya, atau mungkin dari sisi kacamata iman juga, ya inilah proses pemurnian diri, ya. Bagaimana kemudian hal yang begitu negatif bisa membawa hal positif selama kacamata kita serahkan kepada Roh Kudus. Menempatkan peristiwa hidup Anda dalam kacamata untuk melihat kebaikan Allah dan juga merasakan tawaran Allah dalam diri Anda untuk selalu terus bertumbuh. Salah satu yang saya alami, Bapak Ibu, secara pribadi adalah waktu itu saya bergumul dalam pekerjaan. Ya, saya merasa pekerjaan saya ini sudah cukup tidak sesuai dengan prinsip saya. Posisi saya cukup baik, penghasilan saya cukup baik, sangat nyaman, tapi saya merasa ada hal-hal yang secara prinsip tidak menyenangkan hati saya. Saya pengen keluar. Dan saya sangat mudah untuk pengen keluar, Bapak Ibu. Jadi sudah kebiasaan. Oh, kalau ada nggak cocok pindah, nggak ada cocok pengennya pindah gitu ya. Tetapi kemudian ada satu titik pada waktu itu ketika saya merenung dan saya berefleksi, saya tahulah, saya bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya marah gini karena atasan saya begini, bukankah harusnya begini. Jadi banyak yang saya sampaikan ke Tuhan. Terus saya minta Roh Kudus. Saya berkata, kenapa? Maksudnya saya bertanya kepada Tuhan gitu ya. Kenapa Engkau izinkan saya dalam kondisi ini? Saya tahu pasti ada hal yang baik, tapi apa? Nah, itu yang saya tanyakan. Saya imani dulu ada hal yang baik, kemudian saya mohon pertolongan Roh Kudus. Dan disitulah kemudian saya merasa dalam pikiran saya itu ada jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah supaya saya jangan terlalu saya sudah sering kali berada dalam kondisi seperti itu, tidak suka dengan keputusan orang lain dan lain-lain. Tetapi yang diminta kali ini bagaimana saya bisa dewasa menyikapinya, dan kemudian bagaimana saya bisa terus menyikapi perbedaan tadi dengan cukup baik dan tetap berkontribusi kepada perusahaan yang mungkin perusahaan sudah tidak suka dengan saya dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya ada ketenangan di sana, ada ketenangan meskipun saya tahu itu sulit dan saya lakukan. Ya, saya rubah keluhan saya menjadi semangat bekerja. Udah apapun yang disuruh saya lakukan dengan semangat, dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, perusahaan tidak berubah, ya, kondisi yang tidak menyenangkan tidak berubah, tetapi sampai pada akhirnya Tuhan pindahkan saya ke ladang yang baru, saya diberikan pekerjaan yang lebih baru dan tanggung jawab yang lebih besar. Di situ saya cuma bisa bersyukur, ya, karena melalui semua peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam diri saya, tetapi ternyata Tuhan izinkan saya bersiap untuk satu level yang lebih tinggi, yang lebih berat, yang lebih banyak tekanannya, sehingga saya bisa lebih bertahan. Ini semua ada pertolongan Roh Kudus, kalau tidak mungkin saya juga sudah menyerah, sudah pindah, asal pilih kantor aja deh, yang penting nggak mau lagi deh ketemu atasan seperti ini, misalkan. Ya, tetapi semuanya itu Tuhan luputkan dan saya diizinkan untuk boleh mendapatkan buah yang baik, Bapak Ibu. Nah, di dalam merenung, nah ini yang penting setelah kita minta Roh Kudus, ya, di dalam merenung, tinjaulah kembali semua perasaan-perasaan, tindakan, dan dorongan batin Anda dalam mengalami sebuah peristiwa. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa itu, dan apa harapan, ketakutan, ataupun keraguan yang Anda alami. Ini sangat baik, Bapak Ibu, jadi ketika kita sedang teringat satu peristiwa yang tidak menyenangkan mungkin, ya, betul-betul kita reka ulang semuanya, dan kita coba melihat diri kita, apa sih yang kita rasain, ya. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan, ini bagus sekali. Adakah situasi ketika Anda justru ya tidak berbuat apa-apa ketika seharusnya Anda terpanggil untuk berbuat sesuatu yang baik? Ini pertanyaan ke diri kita. Kemudian adakah situasi di mana kita jatuh dalam ketidakjujuran ataupun acuh tak acuh? Adakah situasi di mana Anda justru membawa perpecahan dan bukan membawa kedamaian dan penghiburan? Ya, kita merefleksikan di sini. Jadi ketika kita begitu punya semangat membicarakan orang lain, Bapak Ibu, di dalam refleksi batin itu semua harus dirubah jadi semangat membicarakan diri sendiri. Ya, adakah saat-saat di mana kita bergembira dan solider dengan yang membutuhkan? Adakah saat di mana kita sungguh berbagi? Apakah Tuhan sungguh menjadi penggerak, ya, atau motivasi lain dalam diri kita dan inspirasi hidup?
Anda dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ini semua direnungkan, Bapak Ibu. Ini semua salah satu metode dari Ignatius Loyola supaya bisa menemukan blind spot-nya. Jadi katakan saja, oh kita merenungkan satu kejadian, saya marah dengan si A, kenapa saya tidak mau ampuni? Dari situ kita gali terus. Lama-kelamaan kita akan dapat melihat jawaban. Kenapa sih saya marah dengan si A? Kenapa saya nggak bisa mengampuni si A? Ya, banyak sekali yang nanti akan terbuka, Bapak Ibu, ya. Dan ini gunakan ini sebagai satu cara membangun pribadi dengan Tuhan. Ya, yang kelima adalah berbicara dengan Tuhan betul-betul dari hati ke hati. Mungkin ada rasa sedih, mungkin ada rasa takut, ya mungkin ada syukur, mungkin ada kecewa, mungkin bahkan ada kemarahan. Kenapa terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan, itu semua keluarkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sangat-sangat disarankan serahkan semuanya ke Tuhan, ya. Dan kemudian berbicara layaknya seperti teman dekat, utarakan perasaan Anda. Bahkan di dalam Yesaya sempat dikatakan kita diajak bahkan untuk boleh kok berdebat dengan Tuhan gitu ya, utarakan pendapat kita. Tanya, saya mau A, tidak dikasih, kenapa tidak dikasih? Mungkin dari situ kalau kita terbuka, kita dapat mendapatkan jawaban, oh ya, kita tidak akan dikasih sesuatu karena disiapkan yang lebih baik. Saya teringat dengan sharingnya Bro, saya lupa tuh yang kemarin, tapi saya sangat tersentuh, Bro, untuk kesaksiannya di KRK, bagaimana bisa memaknai satu kondisi yang tidak baik menjadi satu pemulihan rohani, ya. Ketika KRK disebutkan pemulihan rohani. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Ini ya iman yang luar biasa. Dan itu semua ya bisa muncul melalui proses bersama dengan Tuhan, keintiman bersama dengan Tuhan. Ya, kita juga diminta untuk jangan ragu, mintalah berkat Tuhan untuk dapat maju lebih baik di hari kita berikutnya. Tutuplah dengan doa Bapa kami secara perlahan. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh berdoa sebentar. Satu kesimpulan dari tema pada saat ini adalah kita semua punya blind spot kita masing-masing, ya. Kita punya hambatan kita masing-masing, kita punya keterbatasan kita masing-masing dalam melihat sesuatu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya kita sama, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin berikan kita hidup yang bahagia. Itulah sebabnya mari kita perjuangkan dengan iman yang aktif, ya, kita cari kebenaran Allah, Bapak Ibu, dan kemudian kita luangkan waktu lebih banyak berbicara dengan Tuhan dan merefleksikan segala sesuatunya. Setelah kita berdoa dan merefleksi, saya sarankan tanamkanlah pemahaman kita, jiwa kita, supaya dikuasai oleh Tuhan. Kita harus sering-sering baca Alkitab. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, ya, terutama untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu saran dari saya adalah jangan pernah membaca Alkitab, kemudian misalkan memahami Alkitab tersebut adalah pesan yang kita baca di dalam Alkitab tersebut adalah pesan untuk orang lain. Ya, seringkali kita jadi kehilangan pesan Tuhan ketika kita merasa, oh ini untuk orang lain ya, bukan untuk diri saya. Seringkali kita kehilangan pesan Tuhan, Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga pernah sering lah ya, saya juga pada awal-awal saya bertobat, saya masih sangat ingat 1 Yohanes 4:20, dan sebelum-sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu, saya sering membaca firman Tuhan dan selalu bicara orang munafik. Dan ketika bicara orang munafik, selalu saya pikir, oh ini orang lain. Tetapi pada akhirnya di dalam 1 Yohanes 4:20 Tuhan tunjukkan, bukan kamu yang munafik, ya. Saya munafik, dan kemudian ya, tapi saya tidak marah sih di dalam refleksi batin, ya, karena itulah Tuhan. Dia apapun yang kesalahan yang saya lakukan Tuhan bisa nyatakan, tapi saya nggak akan bisa marah karena saya tahu itu buat kebaikan saya. Dan ketika saya bisa mulai berubah menjadi pribadi yang lebih berintegritas dalam pekerjaan dan dalam hal-hal lainnya, saya betul-betul diberkati oleh Tuhan. Jadi saya tidak akan pernah marah karena Tuhan hanya menegur saya untuk kebaikan, ya. Untuk pengajaran dari Tuhan, ya, ketika Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, semua adalah hanya untuk membuat hidup kita jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.